Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus. Senang sekali kalau pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk menyapa seluruh pemirsa Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Puji Tuhan untuk waktu yang telah Tuhan sediakan bagi kami semua, bagi kita semua, untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Pendeta Utomo. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami akan mendengar dan menerima firman-Mu. Layakan dan mampukan kami untuk hanya melaksanakan perintah Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ubah hidup kami ya Bapa, untuk hanya mengandalkan Tuhan saja, bukan yang lain. Sebab hanya Engkau saja sumber keberhasilan dan kemenangan hidup kami. Urapi Pendeta Utomo yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tema pada pagi hari ini adalah tunduklah kepada Allah, yang diambil dari Yakobus pasal 4 ayat 1 yang berbunyi demikian. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Demikianlah sabda Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Alkisah, suatu kali iblis mengelilingi bumi mencari tempat menantang untuk disinggahi. Ia melihat sebuah gereja, melihat umat Tuhan yang ada di sana. Iblis pun melancarkan serangannya. Ia mendatangkan pencobaan dan kesulitan. Hasilnya tidak sesuai harapannya. Ternyata ia tidak dapat mengalahkan orang-orang percaya yang ada di sana. Pada waktu mereka dihimpit kesulitan dan dikejar orang-orang yang memburunya, gejala aneh terjadi. Gereja tidak menjadi mati, tetapi malah semakin berkembang. Melihat hal tersebut, iblis semakin tertantang. Ia terus menggempur mereka dengan berbagai upaya. Hidup mereka dibuat susah, tetapi orang-orang percaya justru semakin rajin berdoa. Semakin dihimpit, mereka semakin kuat. Makin dihambat, mereka semakin merambat. Iblis pun terus memeras otak, memikirkan cara mengalahkan mereka. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, ia mendapat ide yang berlawanan dari upaya sebelumnya. Kalau dengan kesulitan hidup orang percaya tidak dapat ditaklukkan, maka iblis mulai memakai cara lain, yaitu menebar benih-benih pertikaian yang menimbulkan konflik di antara mereka. Hasilnya sungguh mengejutkan. Gereja mulai tercerai-berai dan porak-poranda. Iblis pun menjadi sangat senang. Kisah di atas hanyalah sebuah cerita, namun nyata terjadi dalam kehidupan bergereja. Kenyataannya, gereja memang mudah hancur saat benih-benih pertikaian ditaburkan dan berkembang, sehingga konflik demi konflik pun terjadi dan berakibat fatal. Gereja Tuhan, meski terdiri dari orang-orang yang telah dikuduskan Tuhan, tetap rentan terhadap konflik. Menurut Yakobus di pasal 4, sumber utama sengketa dan pertengkaran itu datangnya dari hawa nafsu, hedonon, yang sesungguhnya berarti kenikmatan, yang saling berjuang di dalam tubuh mereka, ayat 1. Dengan kata lain, pemuasan keinginan yang mementingkan diri menjadi lebih penting daripada kebenaran dan kehendak Allah. Contoh, keinginan untuk dihormati, diakui, memperoleh kuasa, kesenangan, uang, keunggulan, dan lainnya. Tentu saja, Tuhan tidak membiarkan umatnya mengalami kehidupan sesat demikian. Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, melalui Yakobus, ia menasihati setiap orang percaya untuk tunduk kepadanya, ayat 7, sebagai satu-satunya pilihan untuk melawan.
Sebab dengan menundukkan diri kepada Tuhan, tidak ada tempat bagi yang lain menguasai diri dan hati kita. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk pengampunan dan keselamatan yang Kau beri buat kami. Namun Tuhan, kami perlu sadar bahwa seringkali konflik pertikaian mewarnai kebersamaan kami. Gereja Tuhan dilanda konflik pertengkaran sehingga tidak membawa damai dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk mengarahkan hati dan pandang kami kepada Tuhan, supaya kami tidak terjebak dan larut dalam pertikaian, di dalam perbedaan yang menimbulkan konflik. Tetapi biarlah kami dipakai oleh Tuhan untuk menjadi agen-agen perdamaian. Di mana kami ada, damai sejahtera dinyatakan. Di mana kami ada, kasih ditebarkan. Di mana kami ada, pengampunan boleh diperagakan. Berkati kami semua hari ini Tuhan, supaya dalam kehidupan kami, sungguh-sungguh kami hidup membawa damai sejahtera. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tante Vicky. Selamat pagi Pak Utomo. Iya, sehat ya Tante? Sehat, luar biasa. Puji Tuhan. Tante bicara tentang konflik di gereja. Pendapat Tante bagaimana? Di mana-mana Pak Utomo, pemirsa juga ya, di mana-mana tuh semua ada konflik. Di rumah tangga juga ada, apalagi di lingkup gereja yang begitu luas pasti ada. Ya, kita hanya cara kita menanggapinya, cara kita menyikapinya itu yang perlu. Oke. Boleh kita diberi pesan atau diberikan tips gitu Tante untuk mengatasi ketika kita memang mengalami konflik atau perbedaan begitu? Kalau saya disuruh mengungkapkan, itu berarti dari pribadi saya ya. Kita hidup di sini tidak banyak berkumpul dengan banyak orang, dengan berbagai macam karakter, berbagai macam sikap. Memang sulit. Di rumah juga sikap atau sifat atau karakter yang berbeda dari suami, dari anak, dari saudara kita juga, apalagi di gereja, dari berbagai macam ragam keluarga. Kalau untuk saya, cara menyikapinya adalah kita berusaha menahan emosi kita, mengekang hawa nafsu kemarahan kita ya, karena setiap orang berbeda. Jadi kita katakanlah kalau orang Jawa tepo sliro. Jadi kita berusaha memahami mereka. Kalau mereka mungkin punya perbedaan prinsip atau sikap dengan kita, ya sudah biarkan saja, karena tidak harus semua sama dengan kita. Ya kita terima, kita berusaha hanya menjadi pendengar yang baik. Berusaha, memang tidak mudah. Tapi itu harus kita upayakan supaya kita bisa berkomunikasi, bersosialisasi dengan berbagai ragam karakter, berbagai macam kalangan sosial di gereja ini. Itu saja Pak Utomo. Jadi saya rasa buat saya hanya itu saran pribadi. Terima kasih Tante. Jadi kita dulu ya. Dari kita diri dulu kita. ya. Kita dulu Dari diri kita. bisa menahan kemarahan kita. Dan kita tadi ada satu kata kunci, tepo sliro. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berkarya, selamat menikmati kasih setia Tuhan. Biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang tepo seliro dimanapun Tuhan tempatkan kita. Tuhan memberkati.